Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Dokumentasi 77. Kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengunjungi Jasmine Park. Jasmine Park dibangun pada tahun 2023 silam. Jasmine Park ini merupakan pilihan tepat bersantai bareng keluarga yang menonjolkan keindahan alam, binatang, dan lain sebagainya. Meski tidak terletak di daerah dataran tinggi, Jasmine Park berhasil membuat kebun binatang versi mini yang menghadirkan sejumlah binatang seperti burung hantu, burung unta, kura-kura, buaya, dan masih banyak lagi lainnya. Tidak hanya itu loh, daya tarik berikut ini dari Jasmine Park yang terletak di Cisauk adalah tersedianya kafe-kafe dengan teman semi indoor dan tidak hanya mengandalkan desain interior saja, melainkan juga landscape era pepohonan danau yang bisa membuat kita betah. Walau tergolong sebagai kafe berkonsep, Jasmine Park Cafe turut menawarkan berbagai menu lokal oriental hingga western yang dibanderol dengan harga yang murah mulai dari 13 ribuan saja. Seusai mengetahui apa saja yang menjadi daya tarik wisata Jasmine Park, Anda perlu mengetahui fasilitas yang ditawarkan. Kedepannya, pihak pengelola berencana memperpanjang waktu kunjungan yang menjadi lebih malam. Aktivitas di Jasmine Park selain makan di kafe atau restoran, kegiatan lain apa yang bisa dilakukan di Jasmine Park ini loh. Berikut informasinya. 1. Makan atau nongkrong saat berkunjung di Jasmine Park. Pengunjung bisa menikmati beragam variasi makanan ringan, makanan berat, dan minuman. Makanan campur, ada western, Asia, Indonesia juga. Indonesia ada liwet. Itu menu andalan kami. Bedanya karena aromanya aromatik. Selain liwetan, menu andalan lain adalah Jasmine Toast dan laksa Singapura. Ada pula coffee shop yang menawarkan menu khas yaitu kopi jasmine yang beraroma melati. Jam buka dan harga dan fasilitas kami mencoba sendiri jadi kopi susu gula aren tapi ada wangi jasminnya. Harga minuman di Jasmine Park mulai dari 5.000 hingga 28.000, sedangkan aneka makanan ringan berkisar antara 13.000 untuk roti hingga 200 ribuan untuk nasi liwet komplit porsi untuk 4 orang. 2. Mengerjakan tugas lihat foto Jasmine Park, wisata baru di Kabupaten Tangerang. Jasmine Park memiliki areal kafe yang termasuk luas loh, sehingga nyaman dijadikan tempat mengerjakan tugas sambil bersantai. Pengunjung bisa duduk di area semi indoor di sebelah danau atau di areal pohon besar. Luasnya di daerah kafe membuat suasana juga menjadi sunyi dan hening, sehingga cocok bagi pengunjung yang ingin fokus membuat tugas. Lantaran terbilang baru dan belum mainstream, Jasmine Park banyak dijadikan tempat konten untuk video atau foto. Untuk foto, ada banyak sekali spot-spot fotonya loh yang cantik dan berlatar belakang pemandangan alam seperti danau, pepohonan hingga membuat hasil fotomu menjadi segar. Pengunjung juga bisa berfoto dengan aneka hewan seperti ular, iguana, bintarong, rubah, rusa, kambing, dan lain sebagainya. Untuk membuat konten video tentu tidak kalah menariknya, apalagi pengunjung diperbolehkan membuat konten di areal atau sekitaran tempat ini loh. Bagi anak-anak yang menyukai hewan, rasanya sangat puas berkeliling peternakan di Jasmine Park ini. Terdapat 200 koleksi hewan aneka rupa yang termasuk jarang ditemui di kebun binatang lainnya di Indonesia.
Sebagian besar hewan dimasukkan ke kandang dan tidak boleh disentuh karena rawan stres. Namun ada juga beberapa hewan yang dibiarkan di ruang terbuka. Ya, kedepannya di Jasmine Park ini akan membuat alur khusus edukasi anak. Jadi bagaimana cara merawat, cara membersihkan telur, memberi makan hewan. Meski saat ini belum ada papan informasi yang menjelaskan deskripsi atau ciri khas hewan tersebut, pengunjung yang tertarik bisa menanyakan langsung kepada petugasnya atau zookeeper yang berjaganya. Bagi Anda yang mengendarai kendaraan roda 4, tersedia juga area parkir memadai yang dapat dipergunakan. Secara rinci berikut merupakan fasilitas yang tersedia di tempat wisata Jasmine Park Cisauk ini. 1. Musola, 2. Kafe dan eatery, 3. mini jom, 4. spot foto, 5. areal parkir yang luas banget loh. Kita saksikan fasilitas yang disediakan oleh pengelola, yaitu berupa tempat ibadah. Nah, kita lihat di sini tempat ibadahnya juga sangat bagus ya, dan bersih, dan pergantian dari sarung, mukena, sejadah itu kontinu di sini ya. Kita saksikan sangatlah luas tempat ibadah ini. Bagi para wisatawan yang ingin sholat, tidak usah mencari tempat-tempat yang di luar dari sini. Di sini juga disediakan dan tempatnya cukup nyaman ya. Nah, kita saksikan tiap sudut di sini juga sangat bersih dan pengolahannya juga bagus. Lanjut lagi, kita akan melihat dari fasilitas yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Dokumentasi 77. Kali ini saya berada di Taman Jasmine Park atau kebun binatang mini yang ada di daerah Cisauk atau dekat-dekat BSD. Nah, kita saksikan di sini kebun binatang ini tidak begitu besar, tapi cukup untuk melakukan aktivitas dan nyaman untuk kita ajak keluarga dan teman-teman kita untuk mengetahui untuk menghabiskan akhir pekan di kebun binatang ini. Suasana di sini cukup nyaman ya. Kita saksikan di kiri kanan kita juga. Kita saksikan di kiri kanan ini terdapat danau yang cukup luas ya. Danau ini. Dan di depan saya itu adalah area untuk berkuda. Nah, kita saksikan di sini tempatnya tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk membawa buah hati kita atau anak-anak kita untuk berlibur di sini. Ikuti terus perjalanan saya Dokumentasi 77 ke tempat-tempat yang nyaman. Oh ya, untuk masuk di tempat ini kita dikenakan biaya 30.000 saja untuk hari Minggu. Karena saya datang di hari Minggu dan tidak boleh membawa minuman kemasan apapun di sini kecuali menggunakan tumbler ya. Yang tidak kalah menariknya dari Jasmine Park ini adalah taman utamanya. Sesuai namanya, wisatawan yang berkunjung akan dimanjakan loh dengan penataan tanaman hijau yang begitu rapi dan indah. Beberapa tanaman hias yang tertata di sejumlah sisi kerap dihinggapi oleh burung berwarna-warni yang dapat menambah kesan natural.
Tentu Anda dapat memanfaatkan momen-momen tersebut untuk berfoto maupun berfoto bersama keluarga. Selain itu juga di sini juga disediakan di pinggiran danau tempat atau meja-meja beserta bangkunya loh teman-teman. Meja-meja ini dipergunakan bagi mereka yang ingin hanya melepas sekedar lelah saja ataupun ingin mengerjakan sesuatu tugas dengan suasana danau ya yang begitu menyejukkan dan eksotik sekali ya. Nah, kita terus menelusuri tempat ini. Oh iya, di depan saya ini adalah yang di sebelah kiri itu adalah areal untuk berkuda, dimana ya bagi yang ingin menaiki kuda itu ada di areal ini ya. Kita lanjut lagi mengitari danau di sini. Nah, kita saksikan di sini lokasinya atau tempatnya masih banyak direnovasi. Nah, kita lihat di sini tempat ini digunakan untuk apa kita tidak mengetahui karena pembangunan di sini masih terus berjalan ya, meskipun arealnya sudah bisa kita nikmati. Nah, kita saksikan di sini adalah tempat atau pemesanan makanan ya. Kita pesan makan di sini. Nah, itu dia kafenya dengan makanan beraneka ragam. Setelah itu kita lanjut atau menuju tempat atau toilet atau tempat wudhu. Nah, kita lihat di sini tempat wudhunya seperti ini ya. Lanjut lagi kita akan melihat suasana toiletnya ini. Nah, cukup bersih dan nyaman di sini ya dengan dinding-dinding keramik. Nah, kita lihat. Nah, itu sangat bersih sekali ya di sini ya. Jarang tempat wisata yang seperti ini. Lanjut lagi kita akan menyelusuri binatang yang ada di Jasmine Park ini. Nah, kita lihat di sini adalah kandang aneka kuda. Ada kuda, ada keledai. Nah, di sini sangat bagus sekali untuk membawa anak-anak kita ya, karena mereka bisa edukasi dengan binatang-binatang yang ada di sini ya, Mam. Nah, kita akan terus menyelusuri tempat ini. Tuh, sangat besar kandangnya dan nanti kita akan menyelusuri di dalamnya. Nah, di samping dari kandang ini kita lihat ada tempat untuk berkudanya dan danau di sekelilingnya ini. Nah, kita lihat di sini saya akan mengitari sejenak sebelum masuk ke kandang kuda tersebut. Nah, seperti yang saya bilang, saya akan masuk ke dalam kandang aneka kuda, keledai dan segala macam jenis binatang yang berkaki empat ada di sini loh ya, teman-teman. Untuk anak-anak di sini juga sangat dianjurkan
untuk bisa melihat lebih dekat dengan aneka macam binatang berkaki 4 ini yang sejenis kuda dan lain sebagainya. Nah, kita bilang di sini kandangnya cukup luas. Nah, di sini juga ada keterangan nama kudanya siapa, mereka sifatnya bagaimana, makanannya apa. Nah, di sini juga kita lihat keledai. Bagi para ibu yang ingin membawa anaknya, perlu ada pendampingan ya, karena takut terlalu dekat dengan kandang kuda ini. Tapi di sini juga ada penjaganya atau pemelihara kuda ini ada di sekitaran. Apabila kuda itu stres atau segala macam, mereka dengan sigap menenangkan kuda tersebut. Nah, kita saksikan ini nama kudanya, keterangan dan lain-lainnya, dan sifat-sifatnya. Nah, ini juga ternyata banyak sekali jenis kuda-kuda yang ada di sini. Nah, kita lihat domba pun ada. Areal tempat ini cukup mudah untuk kita lewati. Karena dia berdampingan dengan danaunya. Lihat di sini aneka jenis kuda ini sudah banyak kita lihat, dan masih banyak lagi binatang yang ada di sini. Bagi mereka atau wisatawan yang ingin masuk ke areal ini ada dua pilihan, apa ingin santai atau menikmati makanan sambil bersantai dengan menikmati makanan yang tersedia dan pemandangan danau atau tempat kafe, atau ada yang ingin hanya melihat binatang-binatang dengan membawa anak-anak mereka. Tempat ini sangat cocok loh untuk mereka karena kebun binatang ini tidak terlalu besar dan mudah dalam pengawasannya. Apabila anak kita tersesat atau segala macam, gampang sekali loh mencarinya. Nah, kita saksikan di depan ibu itu tengah menaiki kuda. Nah, kita saksikan itu mereka mengitari tempat yang disediakan untuk berkuda. Nah, kita saksikan di depan itu adalah danau yang saya bilang tadi. Nah, di sini cukup nyaman sekali dengan adanya meja-meja untuk kita melakukan sesuatu bersama keluarga kita atau keluarga kecil kita. Di sini juga banyak sekali anak-anak sekolah lainnya untuk berwisata bersama sekolahnya masing-masing dengan paket-paket menu makanan yang sangat murah. Lanjut lagi kita menuju playground. Ya, di sini juga disediakan bagi anak-anak yang ingin melakukan aktivitas atau playground anak. Nah, untuk menaiki playground anak ini kita dipungut biaya ya. Karena ini masih pagi, jadi banyak wisatawan yang belum datang mengunjungi tempat ini. Nah, kita saksikan playground ini cukup luas dan enak untuk dipakai, dan banyak tempat-tempat istirahat untuk mengawasi anak-anaknya sambil melakukan permainan playground ini dengan pengawasan yang dekat. Setelah kita ke tempat ini, kita akan melakukan lagi ke taman.
Nah, di sini taman atau aula yang dipakai apabila ada rombongan yang ingin memakai tempat tersebut. Nah, kita saksikan tempatnya seperti ini ya. Biasanya anak-anak TK mereka dengan para guru dan sekolahnya melakukan booking tempat ini. Nah, kita lihat di bawah itu adalah tempat kuda yang tadi kita lihat. Setelah ini kita akan melakukan lagi dengan memasuki areal binatang yang lainnya. Nah, jangan lupa ya, untuk areal binatang ada di tempat ini ya. Nah, lurus itu merupakan tempat binatang, kita belok kiri. Nah, ini dia binatang yang ada di dalam kandang. Yang untuk outdoornya ada di tempat yang lurus tadi. Nah, kita lihat di sini buaya. Nah, burung-burung pun ada di sini. Nah, ini adalah pengawasan yang terus ditulis oleh pihak pengelola. Nah, nama-nama burung di sini udah termasuk burung-burung langka ya, yang dipelihara oleh pengelola, yang dijadikan hobi yang menghasilkan duit oleh pengelola itu sendiri. Begitu cantiknya burung ini ya. Jangan lupa untuk memasuki tempat ini harus ada pengawasan, jangan sampai tangan masuk, karena dengan adanya tangan masuk akan membuat binatang ini atau burung ini menjadi stres. Aneka burung juga ada. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan melihat lagi masih banyak lagi binatang-binatang yang ada di tempat ini loh. Bagi para ibu dianjurkan untuk membawa anak yang balita untuk pengenalan terhadap binatang-binatang di sini ya. Karena tempatnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu capek untuk mengitarinya. Oh iya, sekedar informasi saja ya. Di sini banyak sekali para sekolah atau sekolah-sekolah TK, SD melakukan study tour untuk pengenalan hewan atau satwa yang ada di Indonesia ini. Dengan datang ke sini, mereka juga berinteraksi dengan dekatnya dengan binatang-binatang seperti ini ya. Mereka juga menyediakan paket-paket fasilitas untuk tiket masuk plus donasi makanan dan satwa, atau tiket untuk rombongan yang satu paketnya terdiri dari beberapa orang dan mendapat makanan apa saja. Untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi pengelola di sekitaran di areal atau tempat Jasmine Park ini. Kita ketahui di sini juga banyak sekali binatang yang ada, dan dengan tempat atau habitat yang dibikin oleh pengelola sedemikian rupa sehingga ketahanan hidup dari binatang ini atau habitat ini bertahan dengan lama, seperti yang kita lihat di kandang-kandang ini ya. Banyak sekali binatang yang ada di sini. Nah, ini kita lihat binatang yang sangat unik. Mereka memakan ular
dan serangga ataupun ayam. Nah, kita saksikan di sini juga sudah lengkap ya keterangan yang ada di luar kandang dengan binatang yang ada di dalam kandang. Sama pengelola dibuat informasi sedemikian rupa sehingga para pengunjung atau wisatawan tidak bertanya-tanya binatang apa itu, apa ini. Dengan melihat keterangan di sini, mereka sudah tahu, oh inilah binatang yang sering kita lihat di televisi atau YouTube. Nah, kita saksikan di sini. Nah, itu. Nah, untuk pemberian makan di sini pengunjung juga disediakan wortel yang telah dipotong-potong oleh pengelola untuk diberikan binatang-binatang ini. Setelah kita membayar tiket di sana, kita akan dikasih pakan yang diberikan kepada kita untuk kita kasih ke binatang yang kita lihat atau kita lalui. Nah, kita saksikan di sini, jangan sampai tangan masuk, nanti bisa digigit oleh binatang tersebut. Makanya sangat penting pengawasan orang tua dalam memasuki areal di sini, karena binatang sifatnya sewaktu-waktu bisa buas dan bisa jinak. Setelah melakukan perjalanan ke Jasmine Park ini, selanjutnya saya akan mencari tempat-tempat yang menarik lainnya. Saksikan terus Dokumentasi 77. Terima kasih telah menyaksikan tayangan saya ini. Jangan lupa tekan tombol dan subscribe-nya. Kurang lebih saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, demikianlah perjalanan saya Dokumentasi 77 ke Taman Jasmine Park ini. Sekedar informasi, lokasi dari Jasmine Park ini adalah terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk mencapainya Anda perlu sedikit menyelusuri jalan kecil. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya.